Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan. Hari ini masuk di rincian alat-alat yang menghapus hukum fi'il, ya, hukum mubtada dan khobar. Ya, alat-alat yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Sudah kita tahu kemarin 3, kita akan masuk yang pertama. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, awalan, yang pertama dari yang menghapus hukum mubtada dan khobar, kana wa akhawatuha, kana dan saudari-saudarinya. Dinamakan saudari karena sama amalannya. Paham ya? Dinamakan saudari karena sama apa? Amalannya. Bukan karena seayah seibu. Iya. Dinamakan saudari karena apa? Sama tugasnya. Jadi semua yang akan disebutkan karena temannya sebentar, maka semua itu sama amalannya. Ya, sama amalannya. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, fa amma kana wa akhawatuha, adapun kana dan saudari-saudarinya, fa innaha tarfa'ul isma, sesungguhnya dia merofa isim, wa tansibul khobaro, dan menasab khobar. Paham ya? Jadi sebelum disebutkan saudarinya, disebutkan dulu tugasnya. Merofa isim dan menasab khobar. Wahya, dan dia adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfakka wa mafati'a wa mabariha wa madama. Jadi semua ini sama tugasnya dengan kana. Nah, sama tugasnya dengan apa? Kana. Kalau kita bilang kemarin, kita katakan kemarin bahwa Zaidun qaimun, ya, masuk kana, apa yang terjadi? Kana Zaidun qaiman, kan begitu. Sekarang misalnya Zaidun, ya, sama Zaidun tajirun misalnya. Zaidun tajirun. Masukkan soro. Apa jadinya? Itu kan penyakit. Jadi merofa yang pertama dengan tanda dhamma, menasab yang kedua dengan tanda fathah. Demikian pula yang terakhir. Kalau kita bilang Zaidun so'imun, ya, rofa masuk madama, apa jadinya? Madama Zaidun tetap so'iman. Paham ini kan? Jadi merofa yang pertama, menasab yang kedua. Tanda rofanya dhamma karena isim mufrad, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kan isim mufrad rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah. Begitu dia. Dan ini adalah ini disebut penyakit. Temannya siapa itu? Kana. Kenapa dinamakan temannya kana ini 2 orang? Sama amalannya, dinamakan saudarinya. Dah? Dipahami nih? Itu selesai. Dia. Terus kata beliau, wama tasarrafa minha, dan apa yang tertasrifkan darinya, yaitu pecahannya. Jadi apa yang terpecahkan darinya, jadi pecahannya kana. Karena kan kemarin sudah antum dikasih ilmu, kana dan saudari-saudarinya ini adalah siapa? Fi'il. Namanya fi'il itu berarti bisa ditasrif. Antum tasrif. Kana, tasrif kana seperti kola. Kana yakunu kaunan.
kainun, makunun, kun, la takun, makanun, mikanun. Paham ini? Jelas ini? Seperti kola. Karena sewazan ini. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Tasrifnya beramal. Dengan amalannya kana. Demikian pula teman-temannya. Asbaha. Asbaha ya antum tasrif wazan af'ala. Wazan apa? Af'ala. Karena asbaha af'ala. Tasrif. Asbaha yusbihu isbahan. Karena wazannya af'ala if'alan. Musbihun, musbahun, asbih. La tusbih. Musbahun, musbahun, usbiha, yusbahu. Tidak ada isim alat. Apa maksudnya? Jadi kan kita sudah belajar sorof. Berarti ini bisa dipecahkan. Karena kalau di nahwu tidak amin tasrif. Karena cuma mengisyaratkan tasrifnya beramal. Gimana cara mentasrifnya? Ya urusannya sorof. Urusannya antum di mana? Di sorof. Jadi pelajaran nahwu ini tidak bisa dipisahkan dengan pelajaran sorof. Paham kan? Oleh karena itu di ulama terdahulu, karangan nahwu sama sorof itu satu buku. Tidak dipisahkan. Yang pertama sekali memisahkan dengan ilmu yang tersendiri adalah Abu Utsman Al-Mazini dan Ibnu Jinni. Disebutkan dua orang itu. Yang mengarangnya secara terpisah. Paham kan? Adapun di masa dahulu, nahwu sorof satu kitab. Satu kitab campuran. Kan tidak bisa dipisahkan. Karena ini dia. Ini pembahasannya modelnya. Jadi tasrifnya karena beramal. Dari mana kita tahu tasrifnya? Ya pecahkan di mana? Di ilmu tasrif, di ilmu sorof. Jelas kan? Alhamdulillah kita sudah pelajari. Tinggal antum pecahkan saja. Iya. Jadi apa yang tasrif darinya? Nah contoh tasrif. Kana wa yakunu kun. Belum contohkan madi mudhari amr. Dan dah harus madi dan mudhari amr. Bisa masdar juga beramal. Paham ini? Bisa. Belum contohkan 3. Kana yakunu kun. Asbaha yusbihu asbih. Madi mudhari amar. Madi mudhari amar. Takul kamu katakan dalam contoh. Kana zaidun qa'iman. Walaysa amrun syakhisan. Lihat itu. Ya, zaidun qa'iman. Marfu mansub. Amrun syakhisan. Marfu mansub. Dipahami ini kan? Wa ma asbaha dalik, dan apa yang serupa dengan itu. Apa yang serupa dengan itu. Iya. Kata beliau syarah. Asyarhu penjelasan. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Dia adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa soro wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma damah. Ini dia saudari-saudarinya. Amaluha amalannya, apa tugasnya? Ini yang paling perlu. Karena menghafal tugasnya itu membantu kita nanti baca kitab gundul. Nanti di sana gundul. Tugasnya apa? Tugasnya tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Sangat jelas. Meropa isim menasab khobar. Jadi kalau dia masuk pada mubtada, isim pertama diropa, isim kedua nasab. Mitaluha contohnya. Kana zaidun qa'iman. Sebelum ada kana, zaidun qa'imun. Begitu dia. Sebelum ada kana, masuk kana berubah. Masuk kana berubah langsung. Kana zaidun qa'iman. I'rabuhu i'rabnya. I'rabnya. Nanti jadikan ini sebagai contoh ya. I'rabnya kana fi'ilun madin nasikh. Karena dia bentuknya fi'il madi sekarang. Fi'il madi menghapus.
Kenapa dibilang menghapus? Karena itu dia. Menghapus hukum mubtada dan khobar. Yarfa'ul isma wa yansibul khobaro. Merofa isim menasab khobar. Zaidun, lihat. Zaidun ismu kana marfu'un. Sementara Zaidun isim kana marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya tadi dibilang marfu, sekarang tanda rofa'nya ya marfu di rofa. Marfu artinya apa? Di rofa, dan tanda rofa'nya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Qaiman, sementara qaiman khobaru kana mansubun, khobar kana dinasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu ala akhirih, fathah yang nampak di akhirnya. Fathah yang nampak di akhirnya. Jelaskan? Jelas sampai situ? Sampai di situ itu sudah buku dasar itu. Sudah buku dasar. Selanjutnya inilah tambahan di buku ini, syarat amalannya. Apakah ada syarat atau tidak? Beliau berkata, wa kana wa akhwatuha tanqasimu ila salasati aqsamin. Kana dan saudari-saudarinya ternyata terbagi menjadi 3 golongan. Jadi itu kana yang kita tahu amalannya ternyata terbagi menjadi 3 golongan. Ahaduha salah satunya. Ahaduha salah satunya. Ma ya'malu hadal amala bisyartin. Apa yang beramal amalan ini bila syartin, tanpa syarat. Masya Allah. Ahduha salah satunya. Saya ulang, ma ya'malu, apa yang beramal. Hadal amala, amalan ini bila tanpa syartin, tanpa syarat. Jadi beramal tanpa syarat. Langsung beramal. Wahia samaniyatu alfat, dan dia ada 8 lafaz. Samania 8. Alfat lafaz. Dia ada 8 lafaz. Jadi yang beramal tanpa syarat ada 8 lafaz. Dari kana dan teman-temannya tadi. Siapa itu? Kana, wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dholla, wa bata, wa soro, wa laisa. Kalau antum dapat ini, maka dia beramal tanpa syarat. Tidak perlu antum perhatikan, ada syarat terpenuhi atau tidak. Paham ini kan? Yang penting ada dia, maka beramal tanpa syarat. Ini yang pertama ini. Setelah itu, beliau jelaskan maknanya. Yang mana di Miftah kan sudah dijelaskan juga, sudah disebutkan. Beliau jelaskan sekarang maknanya. Apa maknanya kalau ada kana? Tapi ingat, ini di antara maknanya. Nanti bisa bermakna lain di buku yang lebih tinggi. Kana wahia tufidu, dan dia memberikan faedah. Memberikan faedah. Ittisafal ismi bil khobari fil madi. Pensifatan isim dengan khobar di waktu lalu. Di waktu lampau. Makanya karena itu biasa diartikan dahulu. Paham? Karena dia memberikan faedah pensifatan isim dengan khobarnya di waktu lampau. Contoh ya, mitil contoh. Kanal bardu syadidan. Paham ini? Adalah masa dulu al-bardu dingin itu syadidan sangat. Paham ini? Maksudnya dulu dingin sekali. Begitu artinya ini kalimat. Dulu dingin sekali. Paham ini? Jadi dia memberikan pensifatan isim, yaitu isim al-bardu. Dengan khobarnya berarti al-bardu dingin syadidan. Disifati dengan sangat. Paham kan? Tapi di waktu lampau. Apa artinya di waktu lampau? Di waktu dulu. Seperti antum bilang, kana al-qaf fakiron. Apa artinya itu? Dahulu al-qaf miskin. Sekarang
Miskin juga. Iya, paham maksudnya ini contoh. Paham contoh ini? Dulu dahulu. Jadi begitu artinya. Tapi ingat ya, jangan sampai nanti antum heran kalau saya terjemahkan yang lain. Ini namanya masih makna pemula. Ini masih makna apa? Pemula. Tapi belum sudah mulai kasih artinya. Di buku sebelumnya saya tidak kasih. Saya tidak golongkan. Saya cuma kasih amalannya dan langsung melafatkan. Maknanya juga tidak. Nah, di sini kita sudah mulai tinggi. Di samping amalannya. Karena sebelumnya fokus kepada tugasnya. Pokoknya kalau ada kana dan temannya. Rofa, isim, nasab, khobar. Itu paling penting. Sekarang karena kita mulai di atas. Nanti mulai menerjemah. Paham kan? Mulai menerjemah. Iya. Jadi ini maknanya kana. Memberikan faedah pensifatan isim terhadap khobar di waktu lampau. Seperti contoh itu. Dan contoh yang kita sebutkan tadi. Antum bisa sebutkan contoh lain lagi. Tidak terbatas. Antum bisa katakan. Kana Ibrahimu tajiron. Dulu Ibrahim adalah pedagang. Sekarang tidak jadi pedagang. Paham maksudnya? Di masa lalu. Itu kana. Sekarang amsa. Kalau amsa apa? Wahia tufidu dan dia memberikan faedah. Maksud tufidu di sini bermakna. Dia memberikan faedah makna ittisofal ismi. Pensifatan isim bil khobar. Dengan khobar fil masa di waktu masa. Apa waktu masa? Di waktu Di waktu apa? Di waktu sore. Hanya saja sorenya di sini, sorenya Arab itu adalah waktu sore itu dari tergelincir matahari sampai isya. Maka sorenya itu panjang. Makanya mereka pahami zikir pagi petang. Petang itu kan namanya masa. Masa itu adalah sampai isya masih berlaku dzikir sore. Paham? Makanya kadang antum lihat di kamus masa malam. Jadi jangan heran karena masa juga masuk sebagian malam. Itu kalau dibilang masa. Sekarang contohnya dulu. Amsa Zaidun dakiron. Di waktu sore Zaid mengingat. Berarti mensifati Zaid dengan mengingat pada waktu sore. Paham maknanya nih? Walaupun nanti bisa juga berarti lain. Nah, itu di buku-buku yang lebih lanjut lagi. Iya, ini waktu makna dasar. Di waktu sore. Asbaha. Wahia tufidu dan dia memberikan faedah makna. Ittisofal ismi bil khobar. Pensifatan isim dengan khobar. Ini kalimat berulang ya. Memberikan faedah. Pensifatan isim dengan khobar. Fis sobah. Di waktu subuh. Di waktu apa? Subuh. Tapi waktu subuhnya juga panjang. Mereka waktu subuhnya itu bisa bermakna sampai tergelincir matahari. Walaupun ada juga memaknakan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dibilang waktu subuh. Lihat, metal contoh asbahal bardu syadidan. Apa artinya ini? Pada waktu subuh dingin sekali. Dingin sekali. Jelas ya? Berikutnya lagi adha. Dan fokus juga amalannya. Cuman kita tidak perlu kasih tahu lagi amalannya. Karena sudah pasti kan. Meropa yang pertama, menasab yang kedua. Adha. Sekarang adha. Wahiyatu fi duttisofal ismi bil khobari fid duha. Dia memberikan faedah pensifatan isim dengan khobar di waktu duha. Waktu duha itu kapan? Dari matahari naik satu tombak sampai matahari di atas kepala. Pahami waktu duha? Sampai matahari di atas kepala. Contoh, adha Zaidun nasyiton. Pada waktu duha, Zaid bersemangat.
Berarti dia bersemangat dari kapan ke mana ini? Dari matahari naik sampai sampai zuhur. Sampai zuhur dia bersemangat. Iya. Terus dolla. Kalau dolla apa? Wahia tufidu tisofal ismi bil khobar fin nahar. Kalau dolla memberikan faedah pensifatan isim dengan khobar di nahar. Nahar, apa itu nahar? Siang, apa itu siang? Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dibilang siang, dibilang nahar dalam bahasa Arab. Dari matahari tergelincir sampai masuk asar. Salah. Nahar dalam bahasa Arab dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dibilang nahar. Jadi jangan salah paham. Ini Arab, bukan siangnya kita. Siang nahar menurut Arab dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini penggunaan Arab. Dari sini nanti kita bisa memahami nas, bisa memahami ucapan orang Arab. Contoh nyata ucapan orang Arab. Kalau kita pakai pemahaman Al-Qaf tadi bahaya. Dia bilang misal dhalla Zaidun so'iman. Zaid dhalla so'iman. Zaid berpuasa. Dhalla. Nah, kalau pakai pemahamannya Al-Qaf berarti dia berpuasa dari tergelincir matahari sampai asar. Puasa apa itu? Paham? Paham pakainya dhalla ini? Berarti ketika antum orang Arab bilang dhalla Zaidun so'iman. Berarti apa ini? Zaid sepanjang siang berpuasa. Maksudnya apa ini sepanjang siang? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Paham maknanya dhalla? Ini harus dipahami baik-baik ini. Ya, ketika antum bilang begini, dhalla al-qafun iman, apa artinya itu? Al-Qaf berdiri sepanjang siang. Dari mana ke mana? Berarti kita langsung paham bahwa dia berdiri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu langsung kita pahami. Inilah dibilang maknanya. Paham ini? Ini fokus kedua. Fokus ke arti. Kalau fokus dulu di buku dasar, ke tugasnya. Kalau itu alhamdulillah kita sudah aman. Tugasnya merofa dan menasab. Sekarang fokus ke artinya. Ini makna dhalla. Bata. Kalau bata apa maknanya? Bata sebenarnya lawan dari dhalla. Bata lawan dari dhalla. Iya. Belum bilang apa? Wahya tufidu tisofal laili bil khobari fil lail. Dia memberikan faedah pensifatan isim dengan khobar di malam hari. Berarti di malam itu kapan? Dari kapan ke mana? Mana awal startnya malam? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu dibilang bata. Itu dibilang bata. Berarti sambungannya dhalla. Nah, sambungannya siapa? Dhalla. Dipahami ini bata? Dipahami ini? Sama dengan hadis, ya, yang anjuran mencuci tangan itu. Nah, orang yang bangun dari tidur, dia disunahkan mencuci tangan. Apa kata Nabi? Fa innahu ma la tadri aina batat siyadahu. Sesungguhnya dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Jadi batat bermakna apa? Bermalam. Batat yadu. Bermalam tangannya. Paham jadi maknanya itu? Bermalam maksudnya apa? Semalaman. Waktu dia tidur, di mana tangannya bermalam. Jelas ini kan? Jelas ini? Dipahami ini? Jadi makna batat. Contoh. Bata Zaidun musalliyan.
Bata Zaidun musollian. Apa artinya ini? Sepanjang malam Zaid sholat. Sepanjang malam Zaid sholat. Ini makna bata. Soro. Kalau soro apa maknanya? Wahia tufidut tahawula. Dia memberikan faedah tahawulal ismi. Berpindahnya, berubahnya isim. Ilal halati, kepada keadaan allati yang yadullu alaihal khobar, yang ditunjukkan atasnya oleh khobar. Jadi soro bermakna tahawul, menjadi, itu dalam bahasa kita. Karena berpindahnya isim ke yang ditunjukkan oleh khobar, bermakna menjadi. Contoh dulu. Sorol ajinu khubzan. Ajin menjadi, soro menjadi, ajin adonan. Ajin adonan. Ajin adonan, soro menjadi khubzan. Apa khubzan? Roti. Paham ini? Jadi makna soro di sini apa? Tahawul, berubah, berpindah dari tepung adonan menjadi roti. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas makna soro? Jadi panjang keterangannya tapi maknanya di kita adalah menjadi. Terakhir yang beramal tanpa syarat, laisa. Kalau laisa apa artinya? Kata beliau, wahia tufidu nafyal khobar. Dia memberikan faedah penafian khobar. Dia memberikan faedah penafian khobar. Anil ismi, dari isimnya. Penafian khobar dari isimnya. Gampang sekali berarti. Memberikan faedah penafian khobar dari isimnya. Berarti maknanya tidak atau bukan. Tidak atau bukan. Ya, lihat seperti contoh. Mithl qawlihi ta'ala. Seperti contoh firman Allah Ta'ala. Walaisad dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Nah, laki-laki tidak seperti perempuan. Paham kan penafiannya? Laki-laki tidak seperti perempuan. Artinya apa itu Arwan? Tidak sama. Paham maknanya? Itu memberikan faedah penafian. Memberikan faedah penafian. Artinya tidak sama. Ketika antum bilang, laisa Zaidun qa'iman. Zaidun Zaid, qa'iman berdiri. Apa berarti artinya sini? Zaid tidak berdiri. Paham jadi maknanya ini? Bermakna tidak, penafian. Bermakna tidak, penafian. Jelaskan. Jelas ini masalah? Inilah dia. Kalau antum melihat dari awal sampai akhir, dari yang pertama dari kana sampai laisa, kalau kita lihat tugasnya sama. Merofa isim, menasab khobar. Di sini tambahannya arti. Jadi antum nanti bisa pahami kana kalau diucapkan. Paham ya? Kana kalau diucapkan dan teman-temannya. Yang kedua, wasani yang kedua. Ma ya'malu hada, ma ya'malu. Ada yang apa yang beramal. Bisyarti dengan syarat. Taqaddumi nafin. Diawali oleh penafian. Jadi tidak bisa datang sendiri. Dia beramal dengan syarat diawali oleh penafian. Taqaddumi nafin. Apa maknanya taqaddumi amar? Apa maknanya taqaddumi nafin? Antum tahu di mana saya baca? Kasih tahu gue dulu. Kasih tahu Gifar. Mana saya baca? Tunjuk Gi. Coba lihat Gifar. Benar jadi dia tunjuk. Benar Gi. Alhamdulillah. Nada apa Mi? Perhatikan.
Ammar, jangan kau menghayal. Nah, turunkan tangannya. Pegang-pegang jenggot, baru tidak ada di jenggotnya. Pegang pulpennya. Ada di pulpennya itu Gepar? Tidak ada. Masya Allah. Pintar Magedi. Jadi antum tahu semua ini artinya? Tidak. Hilang pulpennya. Kasih pulpennya itu. Hilang baru langsung masuk jadi sini. Itu tuh, kasih yang sana. Jalan kau Ubaid. Itu ambil untukmu. Kembalikan itu punyanya temannya. Hilang baru datang saja. Udah, hilang pulpennya tapi santai-santai. Jadi menghayal di pelajaran. Nanti setelah itu akhir tahun tidak paham. Udah, ini masalahmu, saudara. Udah, jadi apa hasil setahun sebelumnya mondok? Ini masalah, hilang pulpennya tidak ada cari-cari. Bahaya Ammar. Di rumah bahasa Arab tidak sama dengan pondokmu sebelumnya Ammar. Hilang pulpenmu harus kau cari sebelumnya. Dari kapan kau tahu itu hilang pulpenmu Ammar? Dari kemarin. Masya Allah. Tidak ada inisiatif untuk pergi pinjam temannya. Jadi datang saja. Ammar. Saudara. Biar anak ustadz saya keluarkan antum. Hati-hati hidup Ammar. Paham Ammar? Perbaiki hidupmu. Kalau mau kau jadi orang. Dah. Saudara. Jadi kata beliau sekarang bahasan yang kedua. Ma ya'amalu apa yang beramal. Bisyarti dengan syarat. Jadi tadi bila syarat tanpa syarat. Kalau ini bisyart dengan syarat. Apa itu? Taqaddumi nafin. Diawali oleh penafian. Tahu penafian ya? Itu kata-kata yang bermakna tidak dan yang semisalnya. Harus diawali. Siapa itu? Wahwa arba'ah alfat. Dia ada 4 lafaz. Kalau tadi ada 8. Kalau ini 4. Dari sini kita bisa tahu berapa jumlahnya itu Kana dan teman-temannya nanti. Tadi ada 8 lafaz. Tanpa syarat. Ini dengan syarat diawali oleh penafian. Ada 4 lafaz. Berarti sudah 12. Sudah 12. Siapa itu? Zala, bariha, fati'ah, wamfakka. Makanya di contoh matan. Mazala, ma bariha. Ma itu artinya apa? Penafian. Tapi tidak harus ma. Jangan pernah antum bilang harus ma. Boleh la, lazal. Boleh. Yang penting penafian. Kan ini fi'il nanti boleh ada lan. Lan yazal. Boleh ada lam. Lam yazal. Kan bisa dipisahkan dari fi'il mudhari. Pecahkan ke fi'il mudhari. Boleh. Yang penting diawali oleh alat penafian. Penafian. Apa maknanya? Oh alhamdulillah. Maknanya 4 ini 1. Itu alhamdulillah. Terjemahannya sama. Apa itu? Wahiyatu fidul istimror. Dia memberikan faedah terus menerus. Jadi nanti antum terjemahkan selalu atau terus menerus boleh juga. Atau antum boleh bilang sering. Tidak apa-apa. Pokoknya yang penting maknanya apa? Dalam bahasa kita maknanya terus menerus. Terus menerus. Ini satu makna untuk 4. Jadi kalau antum dapat mazal. Mabariha. Mafati'ah. Mamfakka. Terjemahannya sama. Terus menerus. Contoh nyata perkataan Nabi. Nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibrilu yusini bil jar." Kalau kita artikan dulu Jibrilu yusini bil jar, artinya Jibril mewasiatkan saya tentang tetangga. Tambahkan mazala. Apa artinya berarti? Terus menerus Jibril berwasiat tentang tetangga. Paham ini? Ini pentingnya untuk kita perbaiki hubungan dengan tetangga. Karena Nabi mengatakan terus menerus Jibril atau selalu Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang tetangga. Iya, ini maknanya ini. Wa nahwu qaulika, dan contoh ucapan kamu, ma bariha Zaidun qori'an. Apa artinya ini? Zaid terus membaca. Apa maknanya? Zaid terus membaca. Ma fatiha amrun dakiron. Apa artinya? Amr terus menerus mengingat. Manfakka bakrun musollian. Apa artinya? Bakar terus menerus sholat. Paham jadi maknanya ini? Ini Masya Allah. Ini maknanya sama. Iya, as-salit yang terakhir. Yang terakhir, karena terbagi 3. Was-salitu yang ketiga, ma ya'malu apa yang beramal bisyarti dengan syarat taqaddumi ma. Dengan syarat diawali oleh ma. Berarti ini langsung penunjukan. Diawali oleh ma. Kalau tadi tidak harus ma. Yang penting penafian. Kalau ini harus diawali oleh ma. Tapi ma-nya ma apa? Namanya. Lihat. Ma masdariyah dorfiyah. Diawali oleh ma masdariyah dorfiyah. Ini saya katakan supaya antum bisa bedakan. Jadi ada mazala, terus ada madama. Bedakan nanti ma-nya. Kalau ma yang ada pada mazala, ma nafyin. Kalau ada ma masuk pada dama, ma masdariyah dorfiyah. Paham ini? Nanti baik. Iya. Ma masdariyah dorfiyah. Jadi nanti di buku saya melihat penulis tidak sebutkan apa maksudnya masdariyah dan apa maksudnya dorfiyah. Penulis tidak sebutkan. Yang penting antum tahu dulu. Ma ini adalah ma masdariyah dorfiyah. Apa maksudnya ma masdariyah dorfiyah? Di buku ketiga kita akhirkan. Kita ikuti jalannya penulis. Yang penting antum bisa bedakan mazala sama madama. Kalau di mazala ndak harus ma. Boleh nanti la. Karena dia ucapannya bahasanya yang apa nafi. Bisa ma, bisa la. Kalau ini harus siapa? Harus ma. Ma masdariyah dorfiyah. Apa itu ma masdariyah dorfiyah? Nanti insya Allah di buku berikutnya. Iya. Jadi diawali oleh ma. Masdariyah dorfiyah. Siapa dia? Wahwa dama. Yaitu dia adalah dama satu-satunya. Berarti satu. La goir. Tidak ada yang lain. Cuman dama. Tidak ada yang lain. Ini penegasan dari awal. Karena tidak ada lagi kata lain. Berarti antum bisa jumlah. Tanpa syarat 8. Syarat di awal penafian 4. Syarat di awal ma masdariyah 1. Berapa semuanya? 13. Jadi karena ini penyakit. Penyakit yang beramal ini 13. Iya. Contoh dan maknanya apa ini madama? Wahiyatu fidu bayanal muddati. Masya Allah. Kalau madama memberikan faedah
penjelasan waktu, mudah, masanya. Lihat. Nahwu qaulihi ta'ala, praktek dulu di firman Allah Ta'ala. Wa awsani bis salati waz zakati. Dan dia Allah mewasiatkan kepadaku untuk solat dan zakat. Ma dumtu hayya. Apa arti ini? Hayya tu saya, hayya hidup. Apa artinya? Dia tadi memberikan faedah penjelasan mudah, waktu, selama. Apa artinya berarti ini? Artinya selama saya hidup Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat madum tu hayya. Apa artinya? Selama saya hidup. Jadi madama diartikan selama. Selama saya hidup. Paham artinya ini? Paham terjemahannya? Ini Masya Allah. Yaitu artinya muddata dawami hayya, selama saya hidup. Muddata dawami mi saya. Iya-nya itu saya. Adapun muddata dawami selama saya, mi saya, iya-nya saya, hayya hidup. Selama saya hidup. Terus kata beliau, wa ma'na qaulil musannif, penutup. Wa ma'na qaulil musannifi, makna ucapan penulis. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang terpecahkan darinya, yaitu min kana wa akhwatiha, dari kana dan saudari-saudarinya. Fa innahu ya'malu amalal madi, sesungguhnya dia beramal amalannya madi. Paham? Apa yang dipecahkan dari kana maka sama amalannya, sama amalannya dengan fi'il madinya. Sawaun kana mudhari'an, sama saja apakah dia nanti pecahannya ke mudhari, au amron, atau pecahannya nanti ke amr, au ghairu dzalik, atau selain itu. Karena tidak harus pecahannya mudhari dan amr, bisa pecahan lain. Bisa dipecahkan ke pecahan yang lain. Lihat, takulu kamu katakan kana Zaidun iman, beramal kan? Kana Zaidun iman, beramal. Terus wa yakunu Zaidun iman. Nah, mana isimnya? Zaidun. Mana khobarnya? Iman. Paham ini? Wa kun iman. Jadilah kamu orang yang berdiri. Jadilah kamu orang yang berdiri. Iman apanya? Iman apanya? Khobarnya. Mana isimnya? Domir mustatir, karena kan kana fi'il, namanya fi'il berarti isimnya bisa berupa domir, isimnya bisa berupa domir. Dan di sini penulis tidak kasih tahu kita pembagian isimnya kana, tapi di buku sebelumnya saya kasih. Karena kana terbagi dua isimnya, bisa berupa domir, bisa berupa dohir. Paham ya? Penulis tidak kasih tahu, tapi kalau kita melihat contoh, kalau contoh penulis, ada contohnya berupa isim dohir dan ada contoh berupa isim domir. Selesai. Kana. Kita tamat kana. Alhamdulillah. Setelahnya insya Allah besok kita masuk di pembahasan inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Masya Allah. Ada pertanyaan? Itu dibilang syarat. Jadi pertanyaannya sekarang katanya ini kan Zala dan kawannya yang 3, kan ada 4 semuanya. Kan syaratnya diawal oleh penafian. Kan syaratnya begitu. Sekarang pertanyaannya Erwan adalah kalau tidak diawali penafian, apakah beramal? Seharusnya tidak perlu ditanyakan. Kalau tidak diawali penafian, terpenuhi syarat atau tidak? Saya tanya balik. Tidak. Kalau terpenuhi syarat, tidak terpenuhi syarat, beramal atau tidak? Oh, salah besar. Syaratnya gini, syaratnya kan harus diawali oleh penafian. Syaratnya,
Harus diawali penafian. Kalau tidak, masa antum bilang beramal? Nah otomatis tidak. Salah paham kalau begitu. Kan namanya pakai syarat, Irwan. Syaratnya harus diawali penafian. Yang antum pahami apa lawannya? Kalau tidak diawali penafian, beramal atau tidak? Tidak mungkin beramal. Tidak akan beramal. Nah, ini bukan berbicara pemisah. Ini diawali atau tidak. Paham? Kita tidak berbicara pemisah. Nah, kita berbicara ada nggak sebelumnya penafian atau tidak. Nah, mau dipisahkan berarti ada. Kan begitu maksudnya. Jangan berbicara pemisah. Sekarang ini ada atau tidak penafian. Paham pembahasannya? Kalau ada beramal. Kalau tidak ada tidak beramal. Abu Utsman Al-Mazini dengan Ibnu Jinni. Ibnu Jinni, anaknya jin. Ibnu Jinni, namanya sudah begitu. Al-Mazini. Beramal semua. Betul. Nah, beramal pokoknya tanamkan sekarang. Dia ini beramal tasrifnya. Kalau kembali ke makna biasa. Kan ini maknanya pensifatan. Kalau kembali ke makna biasa. Maknanya sesuai kamus. Kembali ke amalan biasa. Nanti ada dibilang di buku berikutnya. Harus dia nakes. Tidak boleh tam. Sabar dulu itu. Sabar dulu. Yang penting sekarang ini antum tahu dia beramal dan maknanya itu. Nanti tahap berikutnya lagi akan dibongkar lagi sedikit-sedikit. Nah, pokoknya sampai nanti. Pokoknya kalau mau tahu tinggal dulu di sini. Paham tak? Subuh. Tahu di subuh tak? Dari terbit fajar sampai terbenam terbit matahari. Bisa juga dari terbit fajar sampai zawal, tergelincir matahari. Ada juga mengatakan begitu. Ada lagi? Soro. Apa dia? Kan memberikan faedah tahawulul isim. Berubahnya isim. Nah, memberikan faedah tahawul. Berubahnya isim ke keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Misalnya adonan menjadi roti. Adonan kan isimnya. Berubah menjadi roti. Khobarnya berubah menjadi khobar. Nah, pokoknya bermakna menjadi. Menjadi, itu intinya. Menjadi. Tahu je menjadi? Ada lagi? Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi besok pembahasan berikutnya lagi. Inna. InsyaAllah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.